Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halkuna ahwat? Alhamdulillah bikhair. Semoga antuna hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Baik, pertemuan hari ini Ustazah akan coba sampaikan dua materi ya, operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat serta mengenal bilangan pecahan. Ustazah mereview sedikit perkalian dan pembagian ya. Mungkin kemarin kita langsung berlatih, ini mereview sedikit. Baik. Sifat-sifat operasi perkalian. Nah, ini di buku Antuna ada. Insya Allah nanti Ustazah akan share buku BSE ya. Di linknya perpustakaan Antuna bisa klik buku yang Ustazah siapkan di situ. Sifat operasi perkalian, ada komutatif, ada asosiatif, distributif, juga ada unsur identitas, dan dia bersifat tertutup. Antuna bisa pelajari ini ya, ini hanya sifat-sifatnya saja. Lanjut, sifat-sifat operasi pembagian. Ada hasil bagi. Ini kemarin seperti yang sudah Ustazah kasih clue-nya ya, harus diingat. Kalau sejenis dia hasilnya plus, kalau berlainan jenis dia hasilnya minus. Perkalian juga demikian ya. Hasil bagi bilangan bulat dengan 0 itu tidak terdefinisi. Jadi berapapun kalau dibagi dengan 0 tidak terdefinisi. Pembagian juga tidak bersifat komutatif dan asosiatif. Karena apa? Jika A dibagi B, tidak sama dengan B dibagi A, ya. Jadi tidak berlaku ya, seperti halnya perkalian tadi. Next, ini contoh operasi perkalian. Ini bentuk menurun. Insya Allah Antuna sudah paham semua ya. Ini perkalian dengan satu satuan. Ini 2, ini 3. Ini tingkat ratusan. Oke, mengingatkan lagi. Kemudian ada operasi bilangan pembagian ya. Bentuk pembagian yang menurun. Ustazah lebih suka manual seperti ini ya. Insya Allah nanti Antuna akan berarti 726 dibagi 6. Awalan dari 7. 7 dibagi 6 hasilnya 1. 1 dikali 6 hasilnya 6. 7 dikurangi 6 itu 1 dulu. Baru turun angka 2, jadi 12 dibagi 6 hasilnya 2. 2 dikali 6, 12. 12 dikurangi 12 hasilnya 0. 0 nggak bisa dibagi 6, 6 turunin. 6 dibagi 6, 1. 1 dikalikan 6 hasilnya 6. Dan finish selesainya 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Kita harus tahu proses pembagian ya. Biasanya lebih susah di membagi daripada mengalihkan. Lanjut, triks operasi hitung campuran. Kenapa campuran? Jika operasinya ada lebih dari satu. Ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Yang perlu diingat, cara mengerjakannya dari kiri ya. Dari kiri baru ke kanan. Dari kiri baru ke kanan. Mana yang didahulukan? Kabitaku, kali dahulu, dibagi, tambah, baru dikurang ya. Jikalau ada tanda kurung seperti ini, Antuna harus kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Selesaikan masalah di dalam kurung, baru mengoperasikan ke yang lainnya. Next. Oke, sekarang masuk ke bilangan pecahan. Target kita ada pecahan juga. Pecahan Antuna sudah kenal sejak kelas 4-5 SD ya. Pecahan itu ada 2 bilangan yang disebut dengan A per B. A di mana A, angka yang di atas disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut. Pecahan akan terjadi jikalau B tidak sama dengan 0 ya. B tidak sama dengan 0. Artinya penyebutnya tidak boleh dengan 0. Lanjut. Bentuk-bentuk pecahan. Ada namanya pecahan biasa, ada namanya pecahan campuran.
pecahan tidak murni atau pecahan campuran. Pecahan campuran yang tidak murni. Nah, ini berbalikan semua. Pecahan desimal, pecahan biasa yang dijadikan desimal, pecahan desimal yang dijadikan pecahan biasa, pecahan biasa yang dijadikan persen per 100 atau per mil per 1000. Atau kebalikannya, pecahan per 100 atau pecahan per 1000 dijadikan pecahan biasa. Ini bentuk-bentuk pecahan. Oke, lanjut. Sifat-sifat pecahan. Nih, ada yang senilai, ada yang tidak senilai. Oke, senilai maksudnya apa? Senilai itu di 2/3 ketika kita perbesar 6/9 itu tetap senilai. 2/6 kalikan 3, 3/9 kalikan 3. Masing-masing penyebut dan pembilang sama-sama dikalikan bilangan yang sama, itu yang senilai. Kalau tidak senilai, itu masing-masing penyebut dan pembilang tidak dikali yang sama. 2/8 dikalikan 4, 3/9 dikalikan 3. Jadi mereka tidak senilai. Begitu juga dengan ini, 21/32 tidak senilai dengan 7/8. Next. Mengubah atau mengkonversi pecahan biasa ke pecahan campuran. Nih yang biasanya keder ya Antuna ya. Matematika harus menguasai, kenapa? Karena nanti di IPA Antuna akan konversi, itu merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Example, 7/3 sama dengan 21/3. Kenapa bisa 21/3? Karena 7 dibagi 3 itu hasilnya 2. Sisanya berapa? Sisanya 1. Jadi 21/3. Penyebut tetap penyebut 3 ya. Ini cara pertama. Cara kedua, 7/3. Nah, berapa 7 kurang 3? Hasilnya 4. Ya enggak? Oke. 4 kurangi 3 hasilnya 1. Jadi hasilnya 2, sisanya 1/3. Oke. Sama. Mana yang mudah silakan Antuna pilih. Next. Konversi, merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. 24/7 menjadi 7 kalikan 2, 7, penyebut kalikan 2 ditambah 4. Jadi 14 tambah 4, 18, penyebutnya tetap sama 7. 3, 2/5. 3 kali 5, 15 tambah 2, 17/5. Oke. Ini BR nih. 7, 3/4. Jadi berapa? Oke. Berapa jadinya? 31/4. Oke, betul. Next. 25/9. Nah, 2 kali 9, 18 ditambah 5. 23/9. Oke. Next. Merubah pecahan ke desimal. 123/10. Nah, kalau desimalnya 0 ya, 10, 1000, ini tinggal enak Antuna. Nolnya 1. Antuna tinggal kasih koma dari belakang. Kasih koma 1. 12,3. Karena dibagi 10. 123/100. 100 nolnya berapa? 2. Maju 2. 1,23. 1000 demikian juga, berarti nolnya 3. Maju lagi 3. 0,123. 10.000 nolnya 4. Majunya 4. Berarti maju ke depan 0,0123. Oke. Ini ada catatan ya. Nolnya 1, artinya yang membuat angka 1 itu di belakang komanya 1. Kalau nolnya 2, nanti
akan ada 2 di belakang koma. Kalau nolnya 3, ada 3 angka di belakang koma, dan seterusnya. Next, konversi merubah dari desimal ke pecahan 0,25, 0,25, 0,25, 25 per 100. Kenapa per 100? Karena di belakang koma ada 2 digit. Jadi kita bikin 2 digit, 100, nolnya 2. 25 per 100 sederhanain jadi 1/4. 0,18 sama, di belakang koma ada 2. 18 per 100. Sederhanain 9/50 dan seterusnya. Ini juga sama, 635 per 89. Belakang koma ada 2, berarti per 100. Baik, next. Merubah pecahan ke persen. 3 per 10. Dikalikan 10. Kenapa kali 10? Biar 100 itu 10 kali 10. Jadi 30 per 100. Nomor 2 juga sama. 20 ketemu 100 dikalikan 5. Ya, 85%. 14 per 25. 25 ketemu 100 dikalikan 4. Jadi 56 per 100. 1/1/4. Ini pecahan campuran ya. Mau diubah dulu jadi pecahan biasa boleh, langsung juga boleh. 4 penyebutnya ketemu 100 kalikan 25. Jadi 1/25 per 100. 40, 33 per 40. 40 ke 100 nggak bisa. Jadiin 1000 kalikan 25. Nah, jadi 825 per 1000. Next. Konversi persen ke desimal. Persen per 100 ke desimal. 75 per 100 sama dengan 0,75. 25 per 100, 25 per 100, 0,25. Maju 2, kenapa? Karena nolnya ada 2. 33,5 per 100, 33,5 per 100. Maju lagi 2, 1, 2, jadi 0,335. 12,5 dibagi 100, maju 2 lagi, berarti 0,125. Oke, baik. Itu aja materi dari Ustazah ya. Silakan Antuna berlatih lagi dengan soal yang Ustazah sudah siapkan. Jangan lupa dicatat ya. Dicatat PPT Ustazah di buku catatan Antuna selepas nanti KBM selesai. Oke? Baik, sekian dari Ustazah. Selamat belajar, selamat berlatih. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.